leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Wellington adalah daerah pedesaan yang terdapat di negara bagian Ohio. Wellington memiliki populasi 5.000 penduduk. Desa ini tidak memiliki banyak destinasi wisata yang terkenal. Satu-satunya hal yang terkenal dari daerah ini adalah keindahan alamnya. Ya, bisa dibilang Wellington ini sama seperti kebanyakan pedesaan yang lain, di mana tidak banyak hal yang bisa dilakukan di desa ini. Hidup di daerah yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan adalah impian dari kebanyakan keluarga. Meskipun banyak yang menginginkan kehidupan ini, tapi hanya segelintir yang mampu untuk hidup seperti ini. Contohnya, keluarga Susan dan Mark Patrick. Susan adalah seorang wanita berusia 43 tahun. Kisah cinta Susan dan Mark dimulai setelah mereka berdua bertemu di University of Valley Forge. Dan tidak lama setelah mereka berdua berpacaran, mereka kemudian memutuskan untuk menikah. Susan adalah seorang perawat yang bekerja di Weber Healthcare, dan Mark adalah seorang Pentecostal minister di sebuah gereja The New Life Assembly of God. Di dalam pernikahannya ini, mereka dikaruniai dua orang putri yang bernama Heidi dan Holly, dan seorang putra bernama Daniel Patrick. Susan dan Mark adalah tipe orang tua yang religius, dan mereka membesarkan anak-anak mereka dengan ajaran agama yang kental. Daniel Patrick lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1991. Menurut orang-orang terdekatnya, remaja 16 tahun ini adalah remaja yang memiliki kepribadian friendly, periang, dan bisa dibilang suka mempelajari agamanya. Di sekolahnya, Daniel tergolong murid yang biasa-biasa aja, nggak pinter juga nggak bodoh. Seperti kebanyakan remaja tanggung lainnya, Daniel suka sekali bermain game. Dan ketertarikannya dengan video game ini semakin meningkat ketika dia harus menghabiskan banyak waktunya di rumah setelah mengalami cedera tulang belakang saat bermain ski. Kurang lebih Daniel harus beristirahat selama 1 tahun untuk menyembuhkan cederanya. Dan selama masa recovery-nya ini, Daniel banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game Halo 3 di Xbox. Halo 3 adalah salah satu game first-person shooter terpopuler dalam sejarah, di mana dalam perilisan pertama game ini mampu meraih keuntungan sebanyak 170 juta US dollar dalam waktu 24 jam. Sebenarnya, Mark tidak masalah jika anaknya gemar bermain game. Tapi, dia tidak suka anaknya bermain game yang bertema kekerasan seperti Halo 3. Alasan Mark kenapa dia tidak suka anaknya bermain game Halo 3 ini, karena dia merasa bahwa hal ini bertentangan dengan ajaran agamanya, dan game ini akan memberikan pengaruh buruk kepada anaknya. Kembali ke tahun 2007, di mana konsol-konsol game yang memiliki tingkat realistis yang tinggi seperti PS3 dan juga Xbox 360 baru saja keluar. Di waktu itu, banyak sekali orang tua yang melarang anak mereka untuk bermain game FPS dan juga GTA. Karena mereka takut bahwa anak mereka akan mempraktekkan apa yang mereka lakukan di dunia game ke dunia nyata. Dan keparnoan mereka akan dunia game ini semakin menjadi-jadi ketika mereka banyak mendapatkan asupan narasi-narasi yang berembel-embel penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa bermain game itu bisa merusak otak. Seiring berjalannya waktu, Daniel menjadi semakin ketagihan bermain game ini karena hampir semua temannya juga bermain game ini. Bahkan, Daniel sampai menghabiskan waktu 8 jam sehari untuk bermain game ini. Kedua orang tua Daniel yang khawatir dengan keadaan putra mereka ini kemudian memutuskan untuk melarang Daniel bermain game ini. Tentu saja, larangan itu membuat Daniel marah dan ngambek karena orang tuanya telah mengambil satu-satunya hal yang disukainya. Tetapi, hal ini tidak membuat remaja itu berhenti bermain game kesukaannya.
karena dia beberapa kali kabur ke rumah temannya untuk bermain game di rumah temannya. Ketegangan keluarga Patrick pun memuncak pada bulan Oktober tahun 2007, ketika Mark saat itu tidak membolehkan Daniel untuk membeli kopi game Halo 3. Tentu saja, Daniel kembali berontak dan ngamuk-ngamuk gak karuan. Saking gontoknya Mark kepada Daniel, dia sampai memberikan ultimatum, jika kamu gak berhenti main game, kamu harus minggat dari rumah ini. Tentu saja, remaja yang masih dipenuhi amarah itu pun memilih minggat ke rumah temannya selama beberapa hari, dan mereka di sana menghabiskan waktu 18 jam untuk bermain game bersama. Setelah kembali ke rumahnya, Daniel tanpa sepengetahuan orang tuanya membeli kopi game Halo 3 untuk dimainkan di rumahnya. Tapi tidak lama setelah itu, Mark secara tidak sengaja memergoki Daniel yang sedang bermain game di kamarnya. Mark pun kembali harus menyita game kesukaan putranya itu. Dan di waktu itu, suasana rumah yang semulanya adem ayem berubah menjadi panas penuh amarah. Saat itu, Mark menyembunyikan game Halo 3 milik putranya itu di sebuah brankas keluarga yang hanya bisa dibuka dengan sebuah kunci yang sudah disembunyikan Mark. Mark berharap dengan cara ini, kecanduan putranya akan video game bisa berkurang dan hubungan mereka bisa kembali harmonis. Tapi sayangnya, hal ini justru menjadi pemicu dari kejadian mengerikan yang akan menimpa keluarga mereka. Hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2007, keluarga Patrick menikmati akhir pekan mereka setelah menjalani minggu yang melelahkan. Pada hari itu, putri tertua mereka Heidi berencana akan mengunjungi mereka untuk menyaksikan pertandingan baseball yang mereka sukai. Tidak terasa hari itu berjalan sangat cepat. Pada sore hari, Daniel berjalan menuju ke ruang tamu untuk berbicara kepada orang tuanya yang saat itu sedang duduk di sofa. Saat itu, Daniel yang kelihatan sedang dalam mood yang baik meminta kedua orang tuanya untuk menutup mata mereka dan mengatakan bahwa dia punya kejutan untuk kedua orang tuanya. Mark dan Susan terkejut sekaligus heran setelah mendengar perkataan putra mereka. Pasalnya, sikap Michael tiba-tiba berubah dari yang awalnya uring-uringan dalam beberapa hari terakhir menjadi ceria dalam waktu sekejap. Dan yang lebih membuat mereka terkejut sekaligus heran adalah saat Daniel mengatakan bahwa dia mempunyai kejutan untuk mereka. Tanpa rasa curiga, mereka berdua pun menutup kedua mata mereka dan menerka-nerka hadiah apa yang akan diberikan putranya. Dan saat mata mereka tertutup, Mark bisa mendengar Daniel berjalan ke belakang mereka. Rasa penasaran Mark pun berubah menjadi rasa was-was dan dia saat itu memiliki firasat yang tidak enak. Setelah beberapa detik Daniel berdiri di belakang mereka, Mark mendengar suara kokangan senapan. Dan setelah itu, Daniel menarik pelatuknya dan menembakkan peluru pertama ke kepala ayahnya dan 3 peluru lainnya ke kepala, dada, dan lengan ibunya. Mereka berdua langsung tersungkur setelah beberapa peluru bersarang di tubuh mereka. Dan hal itu membuat Susan langsung meregang nyawanya saat itu juga. Nasib berbeda terjadi kepada Mark, di mana dia bisa selamat dari maut karena untungnya peluru itu sedikit meleset dan hampir mengenai bagian vital yang ada di kepalanya. Tidak lama setelah Daniel menghajar Mark dan Susan, Heidi dan suaminya datang dan mengetok pintu depan. Daniel yang masih dalam keadaan panik berkata kepada Heidi bahwa dia tidak boleh masuk karena ibu dan ayahnya sedang bertengkar. Sementara itu, Mark yang sudah dalam keadaan sangat kritis berusaha untuk berteriak minta bantuan. Setelah mendengar rintihan suara ayahnya,
Heidi kemudian mendobrak pintu beberapa kali dan akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Saat itu, hal pertama yang dilihat Heidi adalah Daniel yang sudah mereload handgunnya dan dalam posisi yang sudah siap menembakkan peluru kepadanya. Untungnya, saat itu suami Heidi dengan sigap langsung menyergap Daniel dan mengambil senjatanya. Dan ketika handgun itu sudah lepas dari genggamannya, Daniel dengan sekuat tenaga mencoba kabur dan membawa kopian game Halo 3 bersamanya. Saat itu, Daniel berhasil kabur dengan membawa van keluarganya. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game, and my mom is shot, and my dad is shot, and my brother's here. Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know. I think so. Kehidupannya sebagai manusia merdeka resmi berakhir pada pukul 7 malam. Karena saat itu polisi berhasil menemukan lokasinya dan segera menangkap Daniel. Dan saat ditangkap, Daniel sempat mengatakan hal ini. Di sini kita bisa melihat Daniel yang berusaha playing victim dan menuduh ayahnya yang melakukan hal mengerikan itu kepada ibunya dan dirinya sendiri. Saat penangkapan Daniel sedang berlangsung, Mark dan Susan segera dilarikan ke rumah sakit. Tim forensik pun segera melakukan otopsi terhadap tubuh Susan. Di sisi lain, tim dokter sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Mark. Untungnya, saat itu operasi Mark berhasil dan Mark bisa selamat. Tetapi, setelah menjalani operasi yang panjang, Mark langsung koma. Beberapa kilometer dari rumah sakit, Daniel sedang menghadapi tekanan dari penyidik yang berusaha mendapatkan pengakuan dari Daniel. Dan setelah beberapa jam berada di ruang interogasi, Daniel akhirnya mengaku dan memberikan kesaksiannya. I was sitting in my room, and then my dad was just yelling, just screaming at my mom. My dad walked into his bedroom, and then walked back out, and then I heard a gunshot. I ran out there, and my mom had been shot. He pointed the gun at me, and then he said he was sorry, and then he shot himself. 2 minggu setelah insiden penembakan Mark dan Susan, Mark yang saat itu koma karena insiden ini akhirnya bisa keluar dari masa kritisnya. Tetapi, penderitaan Mark tidak berhenti di sana, karena setelah koma dia harus memulihkan keadaan tubuhnya. Proses pemulihan Mark menjadi semakin sulit ketika dia mengetahui bahwa istri tercintanya sudah tiada. Mark pun membenci dan menyalahkan semua kemalangan yang terjadi di hidupnya kepada anaknya. Dan dia juga mengatakan bahwa di dalam benaknya sempat terbesit niatan untuk melenyapkan Daniel. Mark yang menyadari bahwa hatinya telah diselimuti kebencian pun meminta kepada Tuhan untuk membantunya memaafkan anaknya. Dan seiring berjalannya waktu, Mark dengan kebaikan hatinya mampu memaafkan anaknya. Kedua putrinya pun juga dengan berat hati mulai menerima kepergian ibu mereka dan mencoba untuk memaafkan Daniel. Sementara itu, menurut dokter yang menangani Mark ini bisa dibilang beruntung
karena peluru yang ditembakkan Daniel tidak masuk ke bagian otak dan melesat ke bawah sehingga menghancurkan tulang rahang bawah. Meskipun begitu, Mark tetap harus menjalankan 5 operasi yang bertujuan untuk merekonstruksi bagian mata, mulut bagian atas, dan juga tulang rahang bawah. Persidangan atas kasus penghilangan nyawa dan percobaan penghilangan nyawa Daniel terhadap kedua orang tuanya pun dimulai. Persidangan ini berjalan sangat emosional. Pihak keluarga Daniel mencoba untuk memperlihatkan bahwa mereka telah memaafkan Daniel. Dan pihak dari Daniel tampak menunjukkan keinginan Daniel untuk bertanggung jawab atas kelakuan biadabnya. Saat di persidangan, Daniel kelihatan beberapa kali menitihkan air matanya, khususnya saat anggota keluarganya memberikan kesaksian. Daniel juga sempat mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sangat merindukan ibunya dan dia tidak mengerti kenapa dia bisa melakukan hal yang mengerikan ini. Jaksa yang memiliki pandangan tersendiri terhadap kasus ini mengatakan bahwa Daniel tidak menunjukkan penyesalan sepenuhnya atas tindakan kriminalnya. Dan jaksa saat itu meminta hukuman maksimal kepada hakim. Tim pembela Daniel berargumen bahwa meskipun dia bertanggung jawab atas kasus ini, orang tuanya lah yang memberikan konsol Xbox untuk memberikan Daniel hiburan saat dia cedera tulang belakang. Mereka juga menambahkan argumen bahwa kliennya itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif sebelum peristiwa penembakan ini. Bahkan, Daniel juga sempat mencoba berunding dengan orang tuanya dengan mencari bimbingan di situs web Kristen. Jaksa saat itu kembali berpendapat bahwa ini adalah tindakan pelenyapan yang sangat mengerikan yang dilakukan Daniel kepada orang tuanya karena dia merasa kesal dan marah setelah dia dilarang bermain Halo 3. Tidak hanya itu, jaksa juga menyoroti hal yang dilakukan Daniel setelah mendor ayahnya. Saat itu, dia menyuruh ayahnya yang sedang sekarat untuk memegang senjatanya dengan tujuan untuk membuat ayahnya terlihat seperti telah menyikat ibunya dan dirinya sendiri. Meskipun Daniel telah menghancurkan keluarganya, Mark tetap menjalankan tugasnya sebagai ayah dan terus mendampingi Daniel di setiap persidangan. Bahkan, setiap minggu Mark juga mengunjungi putranya itu di penjara dan mendengarkan setiap unek-uneknya. Singkat cerita, Mark mengatakan bahwa dia telah memaafkan putranya di depan semua orang yang hadir di dalam persidangan itu. Dan dia juga mengatakan bahwa putranya itu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan setelah itu, Hakim James Burch menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 23 tahun untuk Daniel Patrick. Therefore, it will be the judgment of law and sentence of the court. Count 1, aggravated murder, 20 years at the Lorraine Correctional Institute. Counts 2 and 3 are allied offenses of count 1 and are murder. Count 4, 10 years at the Lorraine Correctional Institute. Counts 5, 6, 7, 8, 9, and 10 appear to be allied offenses to count 4, and they are merged. Count 11, 5 years at the Lorraine Correctional Institute. Those sentences will run. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Daniel Patrick. Seperti biasa, jika aku ada salah-salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian punya rekomendasi kasus apa yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini juga. Dan jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.